Bahan-bahan yang kita perlukan untuk proyek kali ini adalah cutting mat supaya meja kita tidak lecet, penggaris panjang, gunting, double tap, solatip, lem, aneka macam lem, terus segala macam hiasan yang menurut kita perlu, kertas-kertas warna-warni atau hiasan apapun juga yang kita mau pakai. Jangan lupa pita, kita mau pakai buat mengikat kotak kita. Setelah semua oke, mari kita mulai mengerjakan. Pertama, kita akan memakai karton duplex sebagai bahan dasar kita. Karton duplex yang kita terima akan berbentuk gulungan besar seperti ini, jadi kita harus gulung balik terlebih dahulu supaya menjadi lurus dan mempermudah kita untuk mengukur dan memakai karton duplex kita. Setelah lurus, kita akan membuat ukuran kotak kita akan memakai 12 x 12 cm. Yang titik-titik itu untuk dilipat, sedangkan yang lurus dan tegas itu untuk digunting dan dipotong. Yang kecil kita pakai ukuran 12,2 x 12,2, boleh juga 12,5 x 12,5, dan kita kasih lebih sampingnya. Di sini saya pakai 1,5 cm atau boleh 2 cm. Jadi yang kecil ini adalah tutup dari kotak kita. Kalau mau memakai ukuran yang seperti punya saya, tinggal di pause video ini. Kalau mau buat lebih besar atau lebih kecil juga boleh. Sekarang kita mau motong gambar box kita. Kita boleh pakai gunting atau cutter. Untuk mempermudah, di sini saya memakai cutter. Untuk memakai cutter, jangan lupa kalau kita hanya membuka atau mengeluarkannya sedikit saja, jangan terlalu panjang. Cukup satu garis seperti ini, biar tidak patah atau terkena tangan kita. Dan cara pegangnya juga seperti yang saya contohkan. Ketika memotong, pastikan kita memakai penggaris, kita menekan dengan baik, dan cutter kita cukup tajam, jadi tinggal sekali potong langsung terbelah. Jangan lupa hati-hati supaya tidak terkena jari tangan kita. Ketika kita buat kotak kita, jangan lupa kita mulai dari ujung kertas duplex kita supaya menghemat kertas duplex kita. Setelah selesai dengan kotak yang kita potong,
kita potong kotak-kotak sisanya, di mana yang kita pakai untuk garis potong dan garis lipat. Setelah selesai potong, kita akan melipat satu persatu tiap garisnya supaya garisnya menjadi lebih rapi dan tegas. Dan kita juga tahu di mana kotak-kotak kita jadi tidak bertabrakan satu sama lain. Setelah kita coba semuanya dan oke, sekarang saatnya kita mulai menghias kotak kita.
Di sini semua hiasan dalam kotak bebas ya bentuknya. Jadi kita bisa buat apa aja semau kita. Untuk kotak saya mau pakai bunga yang mekar di tengah-tengah kotak saya. Jadi saya pakai karton warna hitam atau kertas warna hitam. Kita bisa gunting secukupnya atau tingginya kurang lebih mendekati kotak kita. Setelah itu kita ambil kertas merah buat bunga mawar. Kita juga ambil jangka kita pasang dulu pensil atau spidol kita. Terus kita ukur berapa besar lingkaran yang kita mau untuk bunga mawar kita. Kita coba butuh lingkaran kurang lebih 3 dengan ukuran yang sama. Di sini saya memakai ukuran panjangnya kurang lebih 7 cm, jadi kalau di lingkaran jadi diameternya 14 cm. Di sini saya hanya menggambar sekali, terus saya ambil 2 kertas merah lainnya dan saya gunting sekalian untuk mempercepat. Kita bagi jadi 3 lingkarannya. Terus kita ambil salah satu lingkarannya, kita lipat setengah
Lalu di batas yang tengah ini kita lipat jadi 3 bagian, sama besar dan sama rata. Setelah itu kita ambil pensil atau spidol, kita gambar berbentuk seperti oval agak meruncing di kiri kanan, just seperti daun mawar. Terus kita gunting. Kita buka, jadi kita akan punya daun kurang lebih berbentuk segi 6. Setelah dibuka tengahnya ada garis, kita akan membuat perhelai daunnya melengkung dengan alat bantu seperti pensil atau alat apapun juga atau penggaris, dan kita gesek-gesekkan supaya dia melengkung. Setelah semua bagian bunga melengkung, kita akan menempel bunga kita pada kertas yang sudah kita siapkan. Beri lem secara melingkar, jangan terlalu penuh, kurang lebih di tengah-tengahnya supaya dia bisa menempel dengan baik dan tidak mudah lepas. Sekarang untuk kertas yang kedua kita lipat setengah lagi. Yang ini agak berbeda dengan yang pertama tadi. Kita lipat setengah lagi. Lalu ambil salah satu sisinya, kita lipat ke atas. Lakukanlah hal yang sama untuk sisi baliknya. Ambillah spidol atau pensil, terus kita gambar sedikit melengkung pada bagian atasnya. Dan untuk bagian bawahnya kita ukur kurang lebih 1/5, jadi kita kejar 1, 2, 3, 4, dan yang kelima bakal kita potong. Kita buka, lalu kita buang kurang lebih 1 daunnya. Kita lengkungkan lagi setiap sisi-sisi daunnya ke kiri dan ke kanan.
selesai, kita tempel salah satu daunnya menjadi satu sehingga menjadi genap kembali. Lalu kita ambil kertas sisa kita, bekas yang tadi, kita gunting sedikit. Kita buat penyambung atau sanggahan di bagian kiri dan kanan bunga kita. Kita ukur terlebih dahulu supaya ukuran besarnya, lebarnya itu pas sama bunga perhelainya. Kita gunting lurus, terus kita lem bagian kiri kanan dan kita sisain dikit supaya bisa ditempel ke bunga yang jadi dasarnya. Di sini saya tandain bunga yang pertama ada titik kiri dan kanan, itu tempat kita mengelem bunga yang kedua dan kita tempelkan di bagian titik kiri kanan sana. Ketika kita lem, pastikan juga lipatan bunga kita yang kedua sejajar dengan garis yang ada di tengah bunga pertama. Jadi kita sejajar seperti ini. Dan kita coba untuk dilipat juga biar bisa dipastikan kalau bunga kita bisa menutup dengan baik. Sekarang untuk bunga yang ketiga, kita ambil lingkaran yang terakhir, kita lipat setengah, terus kita lipat menjadi 3 bagian sama besar dan sama rata. Kita buka, lalu untuk bagian yang terakhirnya kita potong dan kita kesampingkan. Untuk 2 kotak sisanya, kita lipat bagian sisi kiri dan kanan ke tengah-tengah garis. Lalu kita lipat setengah lagi, lalu kita akan membagi kurang lebih 1/5 sampai 1/6 dan bagian bawahnya kita gunting sedikit. Setelah itu kita bisa buka dan kita pastikan jumlah sisi kiri dan sisi kanannya sama. Setelah itu kita bisa gambar bentuk hati di tengah-tengah dari garis tengah ke samping. Lalu kita bisa gunting dan kita buka.
lembar ini kiri kita tempel dengan 2 lembar dari daun yang sebelah kanan. Jadi bentuknya menutup seperti itu. Jadi jumlahnya 3 kiri dan 3 kanan. Jangan lupa yang kita lem hanya bagian bawahnya sedikit saja. Sama seperti sebelumnya, kita akan buat penyangga untuk bunga kita di bagian kiri dan bagian kanannya. Lalu kita tempel pas di posisi yang sama dengan posisi yang sebelumnya. Sisa kelopak bunga yang tadi kita sampingkan, kita ambil. Di sini kita akan melipat setengah terlebih dahulu. Lalu kita gambar bentuk daun di atas kelopak yang tersisa. Kita gunting, lalu kita bagi 2 kelopak bunga kita. Setelah itu pada bagian bawahnya kita lipat sedikit seperti pada contoh yang saya bikin. Lalu kita gunting sedikit pada bagian bawahnya sampai batas lipatan garis. Setelah itu jangan lupa kita buat lengkungan pada kiri dan kanan kelopak kita. Di sini kita akan melipat setengah kelopak bunga kita sehingga akan membentuk kaki pada bagian bawah bunga. Kita beri lem lalu kita tempel pada bagian dalam bunga mawar kita. Seperti ini. Bagian kiri, lakukan hal yang sama pada bagian kanannya. Tempellah kartu bunga mawar kita di posisi yang kita mau, lalu kita hias
seperti yang kita mau. Untuk hiasan tambahan kita akan buat kupu-kupu, kita perlu gunting, tang besi, dan 2 paperclip. Pertama kita luruskan dulu paperclip kita sampai menjadi lurus seperti garis. Lalu kita ambil salah satu besi kita yang udah lurus, kita ambil pakai sumpit atau benda bulat lainnya, kita tekuk dan kita buat sampai menjadi lingkaran. Lalu kita lipat menjadi kotak ke bawah. Di sini kita harus perhatikan baik-baik cara membuat kawat besi untuk kupu-kupu kita.
Bagian bawahnya kita tekuk dan kita kunci supaya tidak bergeser, dan kita pastikan yang terpotong atau yang tajam itu menekuk ke dalam supaya tidak mengenai tangan kita. Di bagian bawahnya kita akan membuat kait kecil untuk menyangkutkan karet kita. Jadi kita tidak bisa membuat dia terkunci, tapi kita harus membuat jarak sedikit supaya terbuka dan bisa menyangkut. Jadi di sini bisa terlihat ada sedikit kait di bagian bawahnya. Sekarang kita mau buat bagian atasnya. Kita ambil kawat satu lagi yang sudah lurus, kita ukur panjang biar sama, kita pakai alat bantu kita, dan kita buat seperti lingkaran. Setelah itu akan kita gabungkan dengan besi yang sebelumnya kita bikin. Di sini ada lubang, kita masukkan besi kita yang satu lagi ke dalam lubang yang tadi kita bikin. Bentuknya seperti ini, dia akan menyangkut. Kita cukup rapikan supaya dia tidak keluar lagi dan bisa memutar dengan baik. Setelah sudah oke, kita ambil karet, kita masukkan ke dalam kait, terus kita masuk ke dalam lubang, kita putar ke bawah dan kita kaitkan kembali ke kait yang udah ada. Itu kita bisa mengambil kertas apa aja, kita lipat setengah dan kita ukur buat kita pasang sebagai sayap kupu-kupu. Kita gambar dan kita gunting. Kita bisa menempel dengan selotip. Di sini kita harus memastikan karet gelang yang kita pakai adalah karet yang masih baru atau tidak lengket, supaya kupu-kupu kita bisa terbang. Kalau enggak, kupu-kupu kita tidak akan bisa terbang. Ini ada contoh kupu-kupu yang memakai karet yang masih baru.
Kalau sudah, kita bisa menyusun kupu-kupu kita dan kita simpan ke dalam kotak, serta kita rapikan supaya kotak kita siap untuk menjadi hadiah Valentine. Kita bisa menambahkan pita pada kotak kita. Jangan lupa sering-sering mengganti karet gelang pada kupu-kupu kita supaya kupu-kupu kita tetap bisa terbang ketika dibuka kotaknya.